merubah kesengsaraan menjadi kenyamanan dan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam mudah, cepat, bahagia, sukses, apapun yang kalian hajatkan. Coba perhatikan judul yang saya sampaikan di depan, merubah kesengsaraan hidup menjadi kenyamanan dan kebahagiaan. Apa bisa? Sangat bisa. Satu, asal mau. Ya, perhatikan sekali lagi, asal mau. Sekarang yang kita pakai metode ini adalah metode namanya ajaran Aji Soko, tapi yang diterjemahkan versi Sunan Kali. Apa itu? Sudah pernah saya kabarkan, cuma ini coba saya ingin membedah lebih detail dan lebih sederhana sebenarnya, bukan detail, lebih sederhana. Semoga bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan. Teknik ini sangat-sangat nyantai, tapi energinya itu luar biasa. Oke, sarannya satu, mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Jadi kalau mau bisa, kalau nggak mau ya susah. Siapapun nggak bisa. Bahkan Allah pun mengabulkan bagi hamba-hambanya yang mau dalam arti mau berprasangka baik dengan Allah, mau menerima apa yang sudah diizinkan takdir terjadi, dan seterusnya dan seterusnya. Kita mulai dari Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonya Mogo Botongo. Sudah pernah saya bahas ya. Hono Coroko ono anacaraka, ada carako, ada dawuh, ada perintah, ada firman. Siapa yang bercerita, berdawuh, berfirman, la ilaha illallah, karena yang mengajarkan Sunan Kali, versi Sunan Kali otomatis Islam yang disiarkan. Doto Sawolo, maaf salah keburu-buru. Doto Sawolo, datang sawala, datang utusan, datang surat, tekane utusan. Siapa yang diutus? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Hono Coroko Doto Sawolo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah menurut Sunan Kali. Kita lanjut. Podo joyonya, podo jayanya, sama-sama berjaya, sama-sama berkelimpahan, sama-sama bunga, sama-sama bahagia. Jadi semuanya ayo podo joyo, podo bunga. Kita semua sama-sama berhasil, sama-sama sukses bareng, berlimpah bareng-bareng gitu. Jadi intinya ayo bahagia gitu lah, atau marilah kita sambut atau kita rayakan kemenangan atau kita rayakan kebahagiaan ini. Doto Sawolo sudah, podo jayanya sudah. Sekarang yang terakhir, mogo botongo, monggo kulo pasrahaken badang kulo, silahkan saya menerima pasrah badang saya. Badang itu bisa dikatakan sesuatu raga yang sudah mati sebenarnya, tapi kalau batang hidup kan manusia, ya kan. Jadi mogo botongo lebih kalah kepasrahan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sujudku, hidupku, patiku, semuanya aku pasrahkan, ku ikhlaskan kepadamu ya Allah. Nah, kita kembali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayo semua bahagia dengan cara menerima ikhlas dan pasrah apa yang sudah diizinkan Allah terjadi. Ini kuncinya. Jika kita mau, sekali lagi jika kita mau, hanya dengan modal mogo botongo, nggih ya Allah, iya ya Allah, apapun yang sedang terjadi itu pasti atas izinmu. Mau itu saya terima atau tidak terima, mau itu saya ikhlas atau tidak ikhlas, semua terjadi pasti atas izinmu. Bahkan setan yang katanya licik menggoda manusia itu, jika tidak engkau izinkan mampu menggoda saya tidak akan pernah tergoda.
Dari itu, jika hari ini saya masih tergoda, itu karena atas izin Allah. Dan Allah mengizinkan karena kitanya tidak meminta perlindungan kepada Allah. Ya, kalau perlindungan yang selama ini kita bahas kan diantaranya dengan kul husung sang rojo iman kudungku malaikat Jibril tekan tulang untuk Nabi Muhammad. Jadi ini perlindungan dari Allah, rojonya iman dengan ilham yang kita raih dari kerja Jibril supaya kita dapat meniru atau menjalankan apa yang dilakukan Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sebuah doa kul sungsang adalah sebuah kepasrahan mogo bodongo yang kita jalankan. Dan mencapai tadi kembali ke Podo Joyonyo, kita rayakan kemenangan ini, kita rayakan bunga ini. Artinya apa? Jadi gini, misalkan judulnya tadi kan merubah sengsara jadi bahagia. Kok pakai mogo bodongo bisa bahagia, itu ceritanya gimana? Sederhananya begini ya. Sebenarnya apapun yang sudah terjadi itu netral, memang sudah terjadi. Yang jadi masalah respon kita kepada kejadian. Kejadian yang sama, karena perbedaan respon dari seseorang dan orang yang lain, maka rasa yang dihasilkan masing-masing respon tadi beda. Coba misalkan ini, saya pernah dapat itu apa namanya, cerita dari Pak Sigit. Pak Sigit itu seorang motivator ya. Beliau cerita sama-sama ada kecoa yang datang tiba-tiba terbang ke muka kita. Ada seseorang yang merespon dengan sangat jijik dan ketakutan, akhirnya tidak karuan tangannya semlawe ke sana kemari, lalu dia nabrak tiang, terus bangkit lagi saking jijiknya sama kecoa, dia lalu lari nabrak orang yang ada di sekitarnya, dan akhirnya terjadilah malapetaka yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, hanya karena kecoa terbang ke mukanya. Itu respon ketika masalahnya adalah kecoa yang sudah ditakdirkan, diizinkan Allah, terjadi hari itu, terbang ke muka orang itu. Tapi orang yang sama ketika dapat masalah yang sama, cerita yang sama, ada kecoa terbang ke mukanya, karena dia orangnya apa ya, orang yang nyantai, nggak jijian, dia dengan santai tersenyum, dia tenang saja, dia biarkan si kecoa tiba-tiba berhenti di rambutnya, lalu tiba-tiba dia raih, cek, pegang, dia kan nyantai tuh. Nah itu terserah dia mau kecoanya dibuang atau dibunuh atau bahkan dimakan, kan nggak masalah. Yang penting dia bisa menerima takdir itu dan meresponnya merubah apa. Akhirnya dia tidak celaka, tidak nabrak tembok, tidak nabrak tiang, tidak nabrak orang, tidak mencelakakan yang lain karena ketakutannya. Sama ketika kita menghadapi masalah-masalah yang di Sedona metode didefinisikan 9 emosi itu, ketika kita sedang putus asa, respon kita apa? Ketika kita sedang sedih, kan sudah terjadi itu sedih, kita sedang sedih, jadi masalah sedih datang. Respon kita selanjutnya apa? Ketika kita sedang cemas, ketakutan, kita merespon apa? Ketika kita sedang dihadiri pikiran dan perasaan marah, selanjutnya kita merespon bagaimana? Ketika kita dihadiri respon keinginan yang meluap-meluap, kita responnya apa? Lain orang, lain respon, dan lain hasilnya. Jadi masalahnya sebenarnya sama, di dunia ini sama. Sama-sama kabar yang datang itu adalah sebuah dianggap kesengsaraan bagi yang lain. Bisa jadi bagi yang lain hal biasa saja, atau bahkan membahagiakan. Misalkan ada masalah datang, yaitu tentang misalkan ingin berhasil membuat bumbu masak yang enak, yang sedap. Setelah dimasak percobaan pertama rasanya hambar, tidak enak. Ada yang satu putus asa, aku memang nggak bakat masak. Akhirnya berhenti di situ dan selesai sudah. Masalah tidak akan pernah terselesaikan dan terus jadi penyesalan aja. Tapi
Bagi yang lain, karena yakin saya pasti bisa, ini adalah proses saya nikmati, saya tetap mencintai masalah masakan hambar ini. Akhirnya mencoba lagi dan mencoba lagi, akhirnya dari sekian percobaan menemukanlah ide atau catatan yang fix, yang sah, yang bagus. Rasa masaknya jadi sedap, enak, siapapun yang membau aromnya masakan jadi pengen makan, dan rasanya memang sesuai dengan harumnya masakan. Dari sini coba kita mencoba memulai ya. Sekarang masalahnya adalah sampah energi atau emosi yang ada di dalam diri kita. Sesuatu hal yang kita tekan, kita paksakan, kita hindari, padahal itu sudah terjadi, dia tidak akan pernah hilang. Taruhlah ada sampah datang nih, kita menghindari karena nggak ingin mencium baunya. Sampahnya datang makin mendekat ke rumah kita. Apa kita mau pindah rumah? Pindah rumah. Ternyata di rumah yang baru pun ada sampah. Kenapa? Ya memang sampah ada di mana-mana. Sampah tidak akan pernah kita bisa hindari karena itu sudah ketentuan. Diizinkan Allah ada hadir sampah. Dan jangan salah, setiap kita hidup pasti punya sampah energi. Tidak mungkin kan kita hidup selalu bahagia, bunga terus, nah nggak mungkin. Ada aja hal yang mungkin bisa bikin kita jengkel, kecewa, sedih, sakit hati, bahkan kecemasan yang luar biasa membuat detak jantung kita sesek, dan akhirnya stroke dan penyakit lain-lain itu datang. Mau seperti itu? Jika tidak mau, mari kita gunakan jurus Mogo Bodongo tadi, yaitu caranya kita terima dulu seluruh sampah-sampah tadi, kita kumpulkan. Ini kita analogikan sampah ya, kita kumpulkan sampah, kita cintai betul. Supaya apa? Supaya bagaimana sampah yang bau, yang bikin sumber penyakit, sumber banjir, bencana alam dan lain-lain ini kita jadikan hal yang bermanfaat. Caranya kita terima dulu, kita kumpulkan dulu, kemudian kita cintai sampah tersebut dengan cara, ayo sampah, sini kukumpulkan kamu, maafkan aku selama ini mengabaikan kamu, bahkan selalu menghindarimu. Sekarang kamu saya fermentasi. Setelah difermentasi, jadi bioenergi baru kan, jadi pupuk organik, bagus untuk pertanian, untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi pakan ternak yang bikin ternak makin sehat karena alamiah atau organik. Sudah harga ternak makin mahal, harga penjualan sayur mayur atau tanaman yang kita pupuk organik makin mahal, tapi juga lebih dari itu menyehatkan bagi siapapun yang mengkonsumsi. Sama sampah energi dengan cara metode Mogo Bodongo ini bisa kita rubah. Putus asa jadi bahagia, sedih jadi bahagia, terusan kecemasan jadi bahagia, marah-marah jadi bahagia, keinginan-keinginan yang liar jadi kebahagiaan, kesombongan jadi bahagia, keberanian makin bahagia, kepenerimaan, rasa ikhlas semakin ikhlas dan semakin bahagia, terus emosi bahagia pun semakin besar bahagianya. Maka sampah energi atau emosi-emosi yang ada di dalam diri ini, mau emosi yang negatif atau positif, ketika kita bisa menerimanya dan mengelolanya, maka akan menjadi lebih baik. Untuk yang belum paham caranya, silahkan dibuka aja, di scroll-scroll itu di channel ini. Ada berbagai metode untuk merubah sampah energi menjadi bioenergi yang luar biasa lebih baik. Baik ada metode tapping, metode Sedona method, metode Mogo Bodongo. Ini bisa kalian jalankan ya, atau kita mulai dari sekarang lagi, atau di konten ini, atau cari aja ya judul-judulnya. Intinya gini, merubah kesengsaraan jadi bahagia. Taruhlah sengsaranya adalah apa ya, contohnya misalkan dulu belum ada lampu, sengsaranya adalah kegelapan. Kan kita nggak bisa menghindari gelap, pasti ada, setiap malam gelap.
Akhirnya kita dengan menerima kegelapan itu berpikir, minta hidayah, terciptalah lampu misalkan, ya kan? Terciptalah oncor atau obor, kita bisa tidak gelap. Semacam itu ya kira-kira. Misalkan nih sedih, sedih kita terima dulu. Bagaimanapun sudah terjadi loh sedih ini, nggak bisa kita hilangkan. Kalau kita paksakan hilangkan, dia masih membekas nanti. Tapi kalau kita sedih kita olah jadi kebahagiaan, maka sedihnya otomatis sudah nggak ada karena berganti jadi bahagia. Ini bedanya merubah energi buruk jadi baik dibanding dengan menolak energi buruk. Kalau menolak dengan cara kita menghindari sampah tersebut, padahal sampah tidak akan pernah bisa dihindari, pasti datang. Inilah coba, kita pagi hari sudah mandi untuk membersihkan apa ya, rasa-rasa yang tidak nyaman di tubuh. Mungkin baju sudah kotor karena keringat kita gerah. Nah, kalau kita tidak bisa menerima itu, kita mencoba menolak gerah itu, menghilangkan nggak akan pernah bisa. Yang bisa ya sudah, kita terima tubuh ini, tidak kita buang, wong menempel dengan kita kok. Terus kita cintai tubuh ini dengan mandi, mengguyur air yang bersih, disabun, terus digosok-gosok sampai nyaman bersih. Maka yang tadinya penuh daki jadi berubah lagi, bersih kembali. Siang hari atau sore gerah lagi karena habis bekerja dan lain-lain kan. Terima itu, tidak usah kita apa namanya bikin sakit hati. Memang kita bekerja butuh energi yang memungkinkan untuk gerah, memungkinkan untuk keluar keringat. Syukuri, justru keringat akan membuat antibodi kita lebih kuat. Kita mandi lagi dong, mandi lagi, rubah lagi jadi kesegaran tubuh. Begitu terus, sama dengan rasa lapar. Pagi makan, siang lapar, siang makan, sore lapar, sore makan, pagi dikeluarkan, ya kan? Kenapa? Kalau nggak dikeluarkan perutmu sakit. Jadi kalau ada rasa sedih dan kita tahan, ya kita tahan-tahan, tidak kita lepaskan, jadi penyakit, jadi sampah. Jadi kita menerima, kita memang sedang kekenyangan dan ingin BAB, ya sudah kita lepas saja, kita keluarkan. Terus nanti lapar lagi, maem lagi, gitu terus. Sama dengan, pernah saya analogikan sebuah air itu kalau kita diamkan pun akan lama-lama busuk. Tapi kalau kita alirkan, nanti yang datang aliran yang lebih bersih lagi. Sampah-sampahnya kita singkirkan, kita bersihkan, kita alirkan, maka air yang datang bersih kembali, bersih kembali. Allah mah bisa dipahami. Jadi sebenarnya bukan apa yang membuat kita sengsara, tapi respon kita kepada apa yang terjadi inilah yang membuat kita bisa sengsara ataupun bahagia. Semua pilihan mau apa enggak. Makanya menarik ini sistem pelepasan emosi versi Sedona Method itu kan ya mirip-mirip Bogobotongo tadi. Jadi menerima dan melepaskan untuk mengajak ke arah bahagia. Caranya misalkan dengan pertanyaan nih, oke, saya menyadari hari ini saya sangat sedih sekali karena anak saya tidak manut atau tidak nurut diomongin dan lain-lain. Dikasih tahu itu ngayal gitu, bantah. Sedih rasanya sebagai orang tua misalkan ini ya. Tapi saya menyadari kesedihan itu dan saya menerimanya. Terus kita tanya lagi, maukah kesedihan ini kita lepas? Bisa nggak kita kira-kira kita lepas? Kalau bisa, maukah kita melepasnya? Tentunya mau dong, nggak inginkan sedih terus. Ketika mau, ditanya lagi, kapan kamu mau melepas pikiran dan perasaan sedih karena kelakuan anakmu? Itu dikatakan sekarang, lepas sudah, ya wes. Kita memaafkan kembali anak, kita telaten lagi mendidik anak, mendoakan anak. Maka ternyata masalah itu sudah selesai dan sudah kita lepas. Beda kalau kita lah membongkar mus, nggak ngomongin, dah saya tidak akan ngasih tahu lagi. Itu memendam emosi
buruk, energi buruk di dalam diri, akhirnya nanti suatu saat meledak gitu, nanti jadi penyakit macam-macam. Bisa dari yang ringan-ringan mulai pusing kepala, sakit gigi, pilek, lama-lama dalam hati terlalu full darah akhirnya stroke, bahkan bisa menjalar ke tumor, kanker, dan macam-macam. Maka dari itu mari kita, apapun yang terjadi sudah ditakdirkan, diizinkan Tuhan ada terjadi, kita ndak usah neko-neko menolaknya, membuangnya, melawannya. Terima dulu dan kita jadikan hal itu lebih baik. Salam sukses apapun yang kalian hajatkan dengan cara senang, damai, dan indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.